Jadi tujuan pembelajarannya yang akan saya terapkan di kelas itu ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu pengertian logaritma. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai-nilai logaritma. Yang ketiga, siswa dapat memahami pasti dari logaritma. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma dalam keadaan. Jadi tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. Siswa dapat mengetahui pengertian logaritma, menentukan nilai-nilai logaritma dan sifat-sifatnya. Siswa dapat terus menggunakan tabel dalam menentukan. Selanjutnya, kira-kira area perkembangan yang akan kita diobservasi nanti apa? Jadi area yang dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, saya akan menilai pengetahuan dan siswa untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Ada pengembangannya tadi itu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan minat dan gaya berbasis dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional nanti ya ya. Seru sekali sebenarnya. Kira-kira strategi yang ibu persiapkan untuk itu kira-kira apa aja itu? Jadi strategi yang saya persiapkan itu yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa, kemudian berdiferensiasi proses untuk aktivitas belajar siswa, dan diferensiasi produk yaitu hasil belajar siswa. Kemudian di sini saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan teknik mindfulness dengan menata sejenak supaya ketika mereka mulai pelajaran mereka tidak ada dalam strateginya. Seru sekali sih yang akan persiapkan menyiapkan pembelajaran diferensiasi mulai dari diferensiasi kontennya, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dan itu juga mengajak siswa untuk menggunakan pembelajaran sosial emosional yang agar anak-anak siap dia kira-kira ini apa waktunya? Jadi secepatnya saya menerapkan yang di kelas berapa ya? Di kelas 10 TKJ. Saya tidak sabar lagi di minggu depan untuk melihat observasi. Demikianlah hasil percakapan praobservasi yang kami laksanakan dengan rekan sejawat saya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sudah sarapan? Yang kita lagi hari ini Gabriel dengan ternyata Yaman dan Nek. Baiklah teman-teman, emang berasa dari berdoa dimulai. Jadi sebelum kita mulai ada baiknya karena kita menentukan segala masalah yang ada dalam hidup kita atau dalam rumah kita hilangkan dengan kita sejenak menentukan kepala kita supaya kita memulai pembelajaran. Terima kasih, waktunya 30 menit. Hilangkan masalahmu, kalau dimarahi oleh orang tuamu, itu bukan karena mereka tidak sayang lagi, karena mereka ingin engkau menjadi anak yang baik. Waktu masalah kepada temanmu, bukan karena dia membenci, bukan karena dia ingin menegurmu supaya kau menjadi lebih baik.
juga kita pelajari tentang bilangan berpangkat. Jadi logaritma ini berkaitan dengan bilangan berpangkat, ya, dengan bilangan berpangkat. Mari kita perhatikan apa itu logaritma. Logaritma itu adalah fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari X adalah eksponen dengan bilangan pokok yang dipangkatkan dengan bilangan konstanta lain agar memperoleh bilangan X. Mari kita perhatikan. Di sini ada A pangkat C sama dengan B. Jika kita buat dalam logaritma, dia menjadi A logaritma D sama dengan C. Jadi dengan syarat di mana A besar dari 0. Besar dari 0 itu dimulai dari angka berapa? 1 sampai seterusnya. Kemudian A tidak sama dengan 1. Kalau A itu tidak bisa nilainya 1. Kemudian B itu harus besar dari 0. Besar dari 0 itu artinya 1 ke A. 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dengan catatan A itu disebut basis. Di sini kan tadi A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B, kita logaritmakan menjadi A logaritma B sama dengan C. A itu dikatakan apa? Basis. C disebut nilai. C disebut bilangan yang dilogaritmakan. Contohnya, nyatakan dalam bentuk logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita masuk ke materi eksponen, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2. Ya, berarti si 2 itu 3 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itu yang dikatakan 2. Jadi kalau kita buat dia ke dalam logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti A-nya berapa? 2. A-nya 2, C-nya 3, B-nya 8. Jadi kalau kita buat ke dalam logaritma, dia menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Yang ini, maka 2 logaritma 8 sama dengan masuk ke sifat-sifat logaritma itu ada dia 11 ya. Bisa perhatikan. Sifat pertama, P logaritma A dikali B sama dengan P logaritma A dikali P logaritma D. Sifat kedua, P logaritma A dibagi B sama dengan P logaritma A dikurang P logaritma D. Perhatikan rumusnya. Nah, jadi kalau untuk sifat pertama, kita perhatikan yang D. Contoh soal yang D, 2 logaritma 24 ditambah 2 logaritma 3 dikurang 2 logaritma 9. Jadi kalau dia penjumlahan, berarti dia berlaku rumus A logaritma B dikali P logaritma A dikali B sama dengan P logaritma A ditambah P logaritma B, ya kan? Jadi kalau dia P logaritma A ditambah P logaritma B sama dengan P logaritma A kali B. Itu kebalikannya ya. Jadi kalau yang ini 2 logaritma 24 ditambah 2 logaritma 3 dikurang 2 logaritma 9. Jadi yang dia ditambah berarti dia
dikali. Nah, kalau dia dikurang berarti dibagi. Maka 24 dikali 3 sama dengan 72. 72 dibagi 9, 8. 2 logaritma 8. 8 itu pangkat dari 2. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 3. Ini sudah terbagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kinestetik bergerak. Kelompok kedua juga kinestetik bergerak. Kelompok ketiga itu adalah audio. Kelompok keempat itu audiovisual. Ya. Jadi kelompok kinestetik sudah membagi tugasnya. Harap boleh dikerjakan ke depan kelompok 1. Tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Sekarang temanmu akan menampilkan hasil diskusi mereka. Jadi mohon diperhatikan dan didengarkan kawannya yang sedang menjelaskan. Untuk kelompok 1, kelompok kinestetik diberikan kesempatan pada moderator. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu dari teman kami Alfie. Baik, di sini ada jika 2 logaritma 5 sama dengan M, maka 2 logaritma 100 sama dengan. Jadi pertanyaannya ini, 2 logaritma 100. Jadi 2 logaritma 100 dijabarkan menjadi 2 logaritma 25 dikali 4. Jadi 2 logaritma 25 ditambah 2 logaritma 4 sama dengan 2 logaritma 5 pangkat 2. Sama-sama kita ketahui bahwa akar dari 25 adalah 5. Maka 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ditambah 2 logaritma 2 pangkat 2. Sama-sama juga kita ketahui bahwa akar dari 4 adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini masuk ke sifat 3. P logaritma A pangkat N sama dengan N kali P logaritma A. Jadi di sini ada lagi 2 dikali 2 logaritma 5 ditambah 2 kali 2 logaritma 2. Sama dengan 2 dikali M ditambah 2 kali 1. Di sini masuk 2 logaritma 2 ini masuk ke sifat 10. A logaritma A sama dengan 1. Jadi 2 logaritma 2 ini sama dengan 1. Maka 1 ini masuk ke sini. Dan 2 logaritma 5 ini kenapa bisa dapat M? Karena 2 logaritma 5 sama dengan M. Maka masuk ke sini. Jadi 2 dikali M ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali M tambah 2. Hasilnya 2M ditambah 4. Jadi 2 logaritma 100 sama dengan 2M ditambah 4. Ini makanya dapat 4 ini dari 2 dikali 2. Jadi hasilnya 4. 2 logaritma 100 sama dengan 2M ditambah 4. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, kelompok kinestetik atas diskusinya dan penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kelompok 2 boleh maju ke depan dan silakan ditampilkan informasinya, hasil diskusinya.
pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa kita ke masa depan yang lebih baik, lebih giat belajar dan lebih mencintai pembelajaran. Jadi tadi kita sudah belajar, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan apa yang kamu dapat tentang pembelajaran logaritma? Ibu berikan. Oke, silakan Pak. Baik teman-teman, kesimpulan pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa logaritma tidak jauh lepas dari bilangan berpangkatan. Jadi selama saya belajar logaritma, saya sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan logaritma dan saya lebih mengerti bagaimana mengerjakan bilangan berpangkatan. Sekian dari saya, terima kasih. Teman. Oke. Untuk selanjutnya teman kita yang ingin memberikan kesimpulan, ada lagi memberikan waktu. Oke, silakan ya. Baik teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini adalah saya dapat belajar dari teman dari YouTube visual dan administrasi. Di mana pelajaran hari ini saya harapkan yang sangat menyenangkan. Memberikan kesimpulan lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Selain itu, saya menyimpulkan selain dari YouTube kita dapat menyelesaikan logaritma dengan kami dengan cara digunakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita belajar dengan sangat baik dan menyenangkan, waktunya belajar berjalan dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu berikan satu mewakili dari kelas ini untuk maju ke depan dan untuk pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan, siapa yang boleh ya? Baik teman-teman, pelajaran ini berjalan dengan lancar. Baiknya kita menutup dengan baca doa kita sebelum doa itu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lahumma kama rabbayana shaghira. Wa li jadina wa li jaddiina wa li ummatina wa li abaina wa li ummatina wa li rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makasih ya Nana Ibu. Iya, Bu. Selamat siang Bu, ya selamat siang Bu. Apa kabarnya Ibu? Luar biasa, kabar saya baik dulu. Senang sekali ya Bu, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di pasca observasi kita pada siang hari ini. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu? Boleh Bu, terkait dengan proses observasi yang sudah dilakukan nih. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Terima kasih Bu, karena belum biasa ya, ini dari yang saya sedikit juga tujuan berjalan dengan baik. Kalau bisa diceritakan kembali Bu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu harapkan dari percakapan di pasca observasi kita pada siang hari ini, dan dari tujuan pembelajaran tadi, kira-kira langkah-langkah atau tahapan-tahapan seperti apa yang dilakukan kegiatan observasi yang dilaksanakan Bu. Terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan Bu, saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan melalui observasi di kelas. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu melalui pembelajaran observasi dengan
mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, saya akan menilai siswa dan menilai pengetahuan perkembangan dan sebagainya. Dari situ, saya akan mengambil langkah-langkah atau tahapan yang saya pertama kali lakukan, yaitu dengan menyiapkan tempat pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Nah, dari pembelajaran seperti saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Dari yang aku sampaikan tadi, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi sudah berhasil dilakukan atau masih belum? Sejauh yang sudah saya lakukan, menurut saya sudah bisa lah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, karena dari pembelajaran menyenangkan itu saya belum siswa. Namun ada memang sebagian dari kelompok itu ada yang tidak aktif. Saya kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Ada yang aktif dan ada yang tidak. Kemungkinan itu terjadi karena mungkin siswa yang tidak aktif ini merasa minder atau merasa malu dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi dia merasa bahwa kawannya yang lebih aktif itu yang mampu. Jadi saya akan menciptakan kekompakan yang akan terjadi pada kelompok dengan cara engage supaya kelompok belajar menyenangkan. Kami ada siswa yang tidak aktif, ada yang aktif tetapi tertekan pada saat ini, ada hal lain tidak dilakukan dari kendala lain. Ada sih kendalanya seperti misalnya ya, saya sebelum memulai pembelajaran saya menerapkan itu, yaitu seperti sebelum memulai pembelajaran saya akan menyuruh siswa untuk menunjukkan materi sebentar, kemudian melupakan semua masalah yang ada di rumah. Kalau ada siswa saya lupa, sehingga mereka menganggap sekolah itu memang tempat mereka belajar dan mencari dengan memang dan tapi karena itu ada saya kurang aktif untuk siswa belum fokus ya terkait itu. Jadi menurutku kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa lebih aktif dan siswa lebih fokus menerapkan solusi yang akan saya lakukan itu saya akan menerapkan dan melakukan itu setiap kali saya masuk sehingga mereka lebih aktif dan lebih menyenangkan, lebih memahami apa itu pembelajaran administrasi dalam pelajaran bagaimana menetapkannya. Menurut kali sepertinya yang akan melakukan pembelajaran legislatif dan itu akan membuat games tadi supaya kita lebih aktif lagi, tapi itu akan membuat prosesnya lebih menarik ya. Dan juga akan menerapkan KSG lebih kontinu ya, lebih lagi lebih ya yang pelajaran yang akan dikembangkan nanti. Kira-kira siapa yang akan membantu itu dalam menerapkan pembelajaran yang akan dilakukan dan kapan dan bagaimana cara menerapkan pembelajarannya? Baik, saya kawan istimewa kenapa karena salah satu kesan nih ini jadi konek ya kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang tebal di sini yang perutnya di sini yang perutnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan jadi yang masuk jadi menurut saya akan menerapkannya untuk pembelajaran uang berarti itu akan membuatnya di depan ya. Jadi bagaimana cara meminta bantuan kepada GP itu boleh
saya sudah tidak sabar ya saya untuk melihat yang dilakukan ya. Cuman kalau yang mantap pasti kelas Dengan berkolaborasi iya dan saya selalu dari sahabat tidak ada pertemuan berikutnya itu lihat bersama saya itu mungkin saja pelajaran kita pada siang hari ini kita dapat observasi kita bahwa saya harapkan dan nanti kita ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelajaran itu untuk sampai jumpa berikutnya. Demikianlah kita dapat pasca observasi yang saya lakukan bersama tempat sejawat saya di Edward Tagalu. Terima kasih, selamat siang.